Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan soal PTS berbasis online dengan menggunakan media Google Form. Nah, bagi Bapak Ibu yang eh, belum terbiasa menggunakan soal untuk pembuatan PTS, PAT ataupun PAS, mari kita belajar bersama-sama. Nah, adapun langkah-langkah yang harus disiapkan adalah yang pertama kita catat ya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah hal-hal yang harus dipersiapkan. Hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah tentunya soal PTS-nya. Bentuknya pilihan ganda dan juga dengan keterangannya. Nah, yang keduanya adalah yang harus dipersiapkan itu adalah email. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai email atau emailnya passwordnya lupa, silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu. Nah, dengan bermodalkan soal dan juga email dan juga yang paling penting adalah internet ya. Ada internetnya. Dengan modalkan tiga ini, kita bisa eh, langsung membuat pembuatan soal PTS berbasis online. Nah, langsung saja supaya lebih efektif. Untuk yang pertama yang harus kita persiapkan adalah soal PTS. Nah, soalnya saya sudah buatkan dalam bentuk Microsoft Word seperti ini. Nah, kalau ini yang untuk keterangan yang ini itu untuk keterangan secara umum saja petunjuknya. Biasanya kan di atas ini, di atas soal itu ada keterangan kop dan sebagainya. Silakan untuk yang soal yang apa namanya untuk offline itu bisa dengan format yang seperti biasa. Nah, kenapa saya membuatkan ini untuk memudahkan saja nanti untuk tampil di media Google Google Form-nya. Nah, misalkan seperti ini saya kasih contoh ada soal PTS ekonomi minat kelas 10 IPS. Ini petunjuk umumnya dan juga ini adalah petunjuk untuk pengisian jawaban atau soal-soal yang harus ditampilkan nanti di Google Form. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Nah, sebelum kita beranjak ke Google Form, ada langkah-langkah tertentu yang harus kita lakukan. Misalnya seperti ini, ketika soalnya hanya berbentuknya seperti ini, tidak ada gambarnya ya, itu otomatis tinggal dikopikan saja apa yang akan misalkan ini soal nomor satu ya, ini kita tinggal kopikan saja ke Google Form-nya. Untuk yang pilihan optionnya sama ini A, B, C dan sebagainya. Dan tidak perlu sebetulnya tidak menggunakan A, B, C juga. Yang penting nanti di sana urutannya pun bisa diacak sistemnya. Jadi mengurangi kecenderungan anak untuk menyamakan kunci jawaban atau menghindari anak untuk bisa menyamakan eh, jawaban. Nah, bagaimana ketika soalnya misalnya berbentuknya eh, berbentuk gambar. Contoh misalkan kebanyakan itu matematika. Kan kalau misalkan kita menggunakan soalnya di copy langsung yang berbentuk equation atau berbentuk angka itu tidak akan muncul di Google Form-nya. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengcrop file yang sudah kita buat. Misalkan seperti ini. Saya ada soal seperti ini. Ini bentuknya kan tabel. Ketika di copy ke sana, itu tidak akan muncul seperti ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengcrop terlebih dahulu soal ini yang berbentuk apa namanya gambar dan nanti kita bisa insert langsung di Google Form-nya. Nah, dari mana kita bisa mengcropnya? Ada beberapa cara, tapi cara yang paling simple adalah kita cari di pencarian di komputer atau di laptop kita di pojok ya di sana. Kita tinggal search saja ada yang namanya snipping tool. Nah, ya, snipping tool ini yang ada tanda guntingnya. Nah, ketika kita klik, maka otomatis akan ada tampilan seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita klik new snip. Nah, ketika klik new snipnya, nah lalu kita arahkan mana yang akan kita crop. Misalkan sebelah sini, ini yang akan menjadikan soal. Nah, kita crop seperti ini.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini, akan di-crop. Nah, lalu setelah itu kita simpan, save ininya, kita mau di mana filenya. Misalkan saya sudah ada di flash disk dan di administrasi sekolah, di administrasi ekonomi 2020, 2020 dan 2021. Nah, kita kasih keterangan di sini misalnya PTS eh, PTS soal 1 Eko misalnya. Supaya memudahkan nanti untuk menginsertnya. Apapun itu silakan untuk namanya terserah Bapak Ibu. Setelah itu kita save. Nah, itu yang pertama. Misalnya ini juga yang soal ketiganya saya cobakan untuk snipping tool lagi. Kita klik lagi snipping toolnya, lalu kita klik new. Nah, kita klik new lagi, lalu kita blok mana yang akan kita jadikan soal, misalkan seperti ini. Sama prosesnya kita simpan lagi, tinggal ganti ininya soal nomor 3 misalnya. Maaf tadi harusnya ini soal nomor 2, tidak apa-apa. Ini hanya penulisannya saja. Setelah itu, lalu kita save. Nah, gampang kan? Nah, setelah itu ya. Nah, kalau sudah siap dengan soal dan juga petunjuk seperti ini, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah email. Apakah kita punya email? Kalaupun kita cek email kita, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Nah, saya sudah siapkan seperti ini. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke Google Form ya. Atau supaya nanti tahu penyimpanannya, kita masuk dulu ke Google Drive. Google Drive. Nah, kita cari yang mana mau yang pokoknya yang bisa sign in aja. Nah, kita coba yang ini. Nah, kita masukkan email, ya punya email kita. Kita masukkan, misalkan saya sudah di sini sudah siap login. Masukkan email dan passwordnya. Lalu klik berikutnya. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke tampilan Google Drive kita. Nah, mungkin karena bagi yang jarang menggunakan Google Drive, mungkin datanya masih kosong. Kalau saya biar ini sudah digunakan 12 GB itu untuk data-data dan ini beberapa tampilan yang sudah saya buatkan untuk kegiatan sehari-hari di backup di aplikasi Google Drive. Nah, yang kita lakukan adalah ada dua cara. Ada bisa langsung diklik. Jadi ketika kita membuatnya, otomatis nanti datanya akan langsung di sini muncul berbentuk seperti ini. Ya, maka akan muncul seperti ini di sini. Nanti nanti tampilan tersebut akan muncul dan nanti akan dijadikan sebagai eh, tampilan-tampilan nanti yang akan di-share untuk anak-anak kita. Nah, bisa caranya yang seperti ini. Kita klik baru, nanti di sini ada lainnya. Nah, nanti ada Google Form, Google Formulir. Atau cara yang lebih cepatnya, silakan Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Kita cari pencariannya Google Form. Nah, nanti akan muncul Google Form. Nah, kita buat cari yang ini, Google Form Sign-in. Nah, setelah muncul seperti ini tampilannya, ini ada beberapa soal yang sudah dibuatkan. Nah, kita pilih kosong. Nah, karena masih baru kita pilih kosong, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita memasukkan judul, memasukkan pertanyaan, opsi dan sebagainya, kita setting terlebih dahulu. Apa yang mesti disetting? Nah, settingannya ada sebelah sini nih. Ada di setelan. Karena kita tujuannya untuk kuis ya. Kita coba klik setelan. Ini kita batasi satu tanggapan. Jadi anak itu hanya satu kali masuk dengan email. Itu tergantung kebijakannya nanti. Tapi biasanya lebih efektif itu ketika dibatasi satu tanggapan. Jadi nanti anak tidak ada yang mengerjakan double. Nah, kita centang ininya, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita presentasi. Nah, ini tergantung pertanyaannya mau diacak atau bagaimana itu terserah. Misalkan mau diacak, maka kita centang acaknya. Nah, pesan konfirmasinya setelah anak mengerjakan lalu pilih kirim, apa ya kata-kata pesan konfirmasi yang akan kita berikan untuk anak-anak kita. Misalnya, terima kasih, terima kasih sudah mengisi jawaban dengan maksimal.
Itu opsional, silakan mau diisi, silakan, tidak pun tidak jadi masalah. Nah, yang paling penting adalah di bagian kuis. Nah, di bagian kuis ini kita klik ininya yang jadikan ini sebagai kuis. Nah, yang ditampilkan itu adalah hanya nilai poinnya saja. Kita kita buang aja centangannya ininya. Nanti nilai poinnya saja yang muncul. Dan ini untuk rilis nilai itu jangan sesekali klik nanti setelah peninjauan manual. Karena nanti harus kita periksa secara manual oleh kita. Tapi ketika kita klik segera setelah setiap pengiriman, maka nilai itu otomatis akan muncul oleh Google Form-nya. Kita hanya menerima nilainya saja. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya kita simpan. Nah, ini adalah tampilannya untuk membuat soal-soalnya. Nah, dari data yang sudah dibuat, kita kembali lagi ke data yang tadi. Kita sudah buat tadi tampilan seperti ini. Nah, ini untuk judulnya. Kita kopikan ini. Judulnya adalah soal PTS Ekonomi kelas 11. Misal, kita masukkan lagi, kita kasih judul di sini, klik. Lalu kita pastekan di sini. Nah, untuk yang sebelah pojok sebelah sini, itu kita tinggal klik saja, nanti akan namanya otomatis muncul sesuai dengan yang judul di atas. Nah, untuk di bagian deskripsi formulir, silakan Bapak Ibu masukkan petunjuknya yang tadi, misalkan seperti ini saya buatkan. Petunjuk umum, istilah, nama lengkap, dan sebagainya sampai selamat bekerja. Misalnya. Kita kopikan lagi, ya kita copy, kita pastekan lagi di Google Form-nya yang ada di sini. Kita klik kanan, lalu pilih ada paste. Nah, kurang lebih seperti itu tampilannya. Nah, yang selanjutnya adalah sebelum ke pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan kita buatkan pertanyaan soal, kita buatkan dulu untuk pengisian data diri. Misalnya nama lengkap. Kita buatkan nama lengkap. Nah, itu berbentuknya adalah jawaban. Ini ada banyak pilihan, ada jawaban singkat, ada paragraf, pilihan ganda, dan sebagainya. Kita gunakan untuk nama lengkap itu adalah jawaban singkat. Nah, bagaimana untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya? Kita tinggal klik yang tanda plus yang ada di sini ya. Kita klik ada tambah pertanyaan, klik, maka otomatis pertanyaan selanjutnya akan muncul. Misalnya kelas. Nah, kelas di sini kita buatkan berbentuknya pilihan. Nah, bisa pilihan ganda, bisa drop down, itu silakan opsionalnya masing-masing berbeda. Kalau misalkan berbentuknya pilihan ganda, maka ini akan tetap muncul seperti itu. Ke bawah opsi A, B, C, dan sebagainya. Tapi kalau berbentuknya drop down, itu tampilannya hanya satu. Ketika anak diklik, maka akan muncul otomatis ke bawah. Misalkan seperti ini. Kita buatkan, karena ini dibuatkan untuk kelas 10 IPS saja, maka kita kasih kelasnya misalkan 10 IPS 1, maka kita buatkan lagi 10 IPS 2, dan yang terakhir adalah 10 IPS 3. Cukup sampai sini. Nah, kita coba. Nah, dari soal ini yang berbentuk untuk pengisian identitas diri, untuk Bapak Ibu yang mau melihat tampilan nanti di anak atau tampilan ketika linknya dibagikan ke anak, maka yang kita lakukan adalah mengklik yang ada di sini nih, di pinggir setelan ada yang namanya pratinjau yang tanda mata. Nah, kita klik di sini. Nah, maka tampilan yang muncul di anak itu adalah seperti ini. Ini masih terbalik karena masih belum difiksasi ya. Nah, tampilannya seperti ini. Anak akan melihat ini soalnya, petunjuknya, nanti mengisi nama lengkapnya di sini misalkan Agung. Nah, di sini kelasnya karena tadi kita pakainya drop down, maka tampilannya seperti ini. Ketika diklik baru akan muncul IPS 1, IPS 2, IPS 3. Tapi ketika tampilannya kita rubah misalkan di sini. Kita rubah misalkan di sini tampilannya adalah pakai pilihan ganda, maka tampilan di pratinjaunya adalah akan seperti ini. Jadi si kelasnya muncul, nanti anak tinggal centang seperti ini. Mana yang dipilih sesuai kelasnya masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan itu pilihannya eh, tergantung eh, apa namanya ya, tergantung kreasinya masing-masing. Kalau saya pribadi lebih suka dengan yang namanya drop down. Jadi lebih anak itu tampilannya tidak terlalu banyak ke bawah, tidak terlalu panjang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu
Karena ini bagiannya identitas, maka kita lanjut ke bagian yang namanya soal. Nah, kita tambahkan supaya lebih ada seninya, kita tambahkan di sini adalah Eee, kita buatkan di bawahnya ada bagian kedua, ini bagian pertama, satu kotak ini, kita buatkan bagian yang kedua, maka kita pilih yang di sini di pojok paling bawah ada tambah tambah bagian. Nah, kalau ini ditunjukkan untuk hanya soalnya saja sampai bawah. Kalau ini hanya untuk identitas dan juga petunjuk umum, ini untuk bagian soal yang ke bawah. Nah, kita masukkan petunjuk yang tadi, yang ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, kita copy. Nah, kita tulis di sini bagian tanpa judul, maka kita paste di sini. Nah, deskripsinya mau diisi boleh, tidak pun tidak jadi masalah. Nah, maka kita tambahkan lagi pertanyaannya, maka klik tambah pertanyaan. Nah, baru di sini kita munculkan pertanyaan satu, 2, 3 dan sebagainya sampai selesai. Nah, supaya waktunya efisien kita lanjutkan saja. Nah, ini misalkan contoh soal nomor satu. Kita blok soal nomor satu, maka kita tinggal copy lagi. Maka kita pilih, lalu kita masukkan lagi ke Google Chrome-nya, nanti di sini kita tinggal paste soal nomor satu. Nah, untuk nomornya kalau bisa dihilangkan, karena nanti bisa jadi kalau pilihannya acak. Nah, selanjutnya adalah untuk optionnya. Nah, supaya lebih cepat, Bapak Ibu tidak usah dikopinya, nggak usah satu-satu, lalu dikopinya langsung semuanya aja, 5 opsinya kita copy, lalu masukkan ke sini, kita simpan di bagian yang pertama, kita pilih paste. Nah, ini otomatis, dia akan, 5 soalnya akan muncul. Kita hapus misalkan ABC-nya, ataupun kalau yang tidak mau dihapus tidak jadi masalah. Kalau yang tidak, apa namanya, kalau ingin ada option-nya juga boleh, tidak pun tidak jadi masalah. Nah, misalkan seperti ini. Kita lihat tampilannya, tampilan di, anak. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, anak itu diminta untuk memasukkan nama lengkap terlebih dahulu, misalnya tadi Agung, kelas misalnya kita contoh IPS 2. Nah, setelah itu maka yang akan dilakukan oleh anak kita adalah tinggal klik berikutnya untuk menuju ke soalnya. Jadi tidak akan tercecer kalau misalkan dipisahkan terlebih seperti ini. Lalu klik berikutnya, ya mohon maaf jaringannya sedikit bermasalah. Nah, ketika diklik berikutnya, nanti tampilannya akan muncul ke soal yang sudah dibuatkan tadi, di bagian yang sebelah sini. Nah, tampilannya seperti ini. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Ini untuk perintahnya. Ini nomor satu. Ilmu ekonomi digolongkan dan sebagainya. Ini pilihan anak. Lalu pilih misalkan yang ini option. Lalu pilih kirim. Nah, itu salah satu contoh soalnya. Nah, belum selesai sampai di sana. Ada karena ini sifatnya kuis. Nanti ada yang namanya, jawaban itu harus di-input oleh kita, jawaban yang benar, opsi yang benar itu yang mana. Nah, di mana kita bisa melakukan itu, maka kita klik yang ada di sebelah kiri, ada kunci jawaban dan poin. Maka kita klik kunci jawaban. Nah, pilih jawabannya mana ini yang sesuai dengan jawaban ini, misalkan opsinya mana yang benar. Nah, misalnya kita pilih, ini misalkan, ini jadi jawaban yang tepat dan kita kasih poin. Misalkan poin ini kita kasih 5. Misalkan kita ada 20 soal berarti, untuk mencapai nilai maksimum berarti satu soal itu nilainya 5. Maka kita klik selesai. Otomatis nanti di soal ini akan muncul tampilannya eee, ada ininya, apa namanya, ada poinnya di atas. Nah, kurang lebih seperti ini, ada 5 poin. Jadi anak, ada motivasi, oh ini nilai, soal ini nilainya adalah 5 misalnya. Nah, cukup untuk soal yang berbentuknya tulisan saja. Nah, kita coba untuk soal nomor kedua, itu soal yang ada pilihan, soalnya berbentuk gambar. Seperti gambarnya tadi sudah saya buatkan, sudah di-crop. Nah, untuk memunculkannya bagaimana? Nah, untuk memunculkannya adalah kita lihat di pertanyaan, kita lirikan sebelah kanan. Ada tanda seperti ini ya, ada tanda seperti galeri.
maka kita klik galeri ini. Nah, kalau tidak ada di sini, maka kita cari. Nah, kita unggah. Nah, datanya tadi di mana disimpannya? Karena saya tadi disimpannya di Flashdisk, maka kita cari di Flashdisk, administrasi sekolah, atau administrasi ekonomi. Nah, tadi saya buatkan di sini soal ada PTS soal Eko 1. Lalu kita pilih open. Kita open. Nah, kita tunggu sampai muncul. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, untuk pertanyaannya apa tadi? Nah, pertanyaan adalah kita buatkan aja di sini. Kita copy lagi dari sini, kita copy lalu kasih keterangannya di sini misalnya. Lebih bagus itu di crop dengan pertanyaannya, tapi karena tadi ini tutorial jadi saya tidak sampai mengcrop. Nah, kalau misalkan gambarnya ini di bawah atau berarti ini kita ganti menjadi di bawah. Nah, dari tabel di bawah yang termasuk kebutuhan primer adalah kalau misalkan nanti tampilannya muncul di sana adalah di atas, maka ininya di atas. Nah, ini adalah soalnya. Nah, untuk opsinya ya sama seperti dengan nomor satu. Nah, kita kopikan saja ini semuanya. Lalu kita masukkan lagi di sini di opsi yang pertama, lalu kita pilih paste. Maka otomatis akan muncul semuanya pilihan A, B, C eh, sampai yang E ya. 5 optionnya akan muncul secara otomatis. Nah, kita lanjut untuk kunci jawabannya. Misalkan jawabannya kita pilih ini, poinnya juga misalnya sama adalah 5. Setelah itu klik selesai. Nah, cukup sampai di situ untuk pengisian atau pengisian latihannya atau soal-soalnya. Nah, kembali lagi ke atas, supaya anak tidak lupa untuk mengisi identitas, maka kita pilih di bagian identitas nama lengkap dengan kelasnya, anak diwajibkan untuk mengisi terlebih dahulu. Karena kalau tidak sampai mengisi ini, anak tidak akan bisa lanjut ke bagian yang soal ini. Caranya bagaimana? Kita klik yang ada di sini, wajib diisi. Nah, maka kita klik tanda ini. Nah, maka akan muncul tanda seperti begitupun yang kelas. Kita klik tanda ini. Nah, kita lihat tampilannya, bagaimana tampilannya. Kita pilih lagi pratinjau. Nah, nanti ada di sini ada semacam peringatan wajib. Nah, misalkan kita tidak diisi ininya apa namanya bagian anak-anak ini tidak diisi misalkan terlalu terburu-buru. Anak tidak akan bisa mengklik berikutnya. Sampai kapanpun diklik itu tidak akan bisa muncul ke soal pertanyaan yang akan dikerjakan oleh anak. Sebelum mengisi yang sudah diwajibkan di sini misalkan kelas, lalu namanya misalkan Agus misalnya. Lalu pilih berikutnya. Nah, ketika sudah diisi namanya baru muncul seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari soalnya. Nah, kenapa bisa ini melonjak ke nomor atas? Karena tadi di bagian settingannya di sini, di bagian settingannya itu presentasinya itu dibuatkan acak urutan pertanyaan. Nah, kalaupun tidak mau ngacak, silakan ini kita buang lagi centangannya lalu pilih simpan. Maka tampilannya juga tidak akan ngacak ya, nama lengkap dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Cukup sampai di sini. Nah, bagi yang memang misalkan ingin lebih kreatif, ingin ditampilkan di atasnya ada bagian cropnya, yang akan kita lakukan adalah bisa mengganti temanya dan juga cropnya. Nah, di mana kita bisa mencari itu? Nah, kita lakukan di sini ada sesuaikan tema. Klik sesuaikan tema, lalu pilih gambar. Nah, lalu kita unggah ataupun mau yang pakai yang di sini juga boleh, mau yang manapun terserah. Tapi mau misalkan karena sudah dibuatkan misalkan sudah ada untuk tampilan headernya atau tampilan crop top-nya boleh. Misalkan saya sudah punya ada cari di sini. Nah, ada cover. Nah, saya buatkan covernya di sini lo pilih open. Nanti akan ada seperti ini tampilannya. Kalau mau dibuatkan seperti itu. Misalkan seperti ini. Lalu pilih selesai. Nanti akan muncul di bagian atas dari soal ini.
Nah, kita tunggu sampai muncul tampilannya. Nah, misalkan begitupun dengan warnanya. Kalau ini pink misalkan, nah, kita coba menjadi biru. Close. Nah, nanti tampilannya yang muncul adalah akan seperti ini. Nah, ada kopnya, ada petunjuk soalnya, ada nama lengkap dan juga kelasnya. Kita isi sampai nanti muncul soal berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana sekarang untuk proses pengiriman atau pembuatan linknya? Kalau soal ini sudah selesai kita buatkan, maka kita tugas selanjutnya adalah mengirimkan linknya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik yang ada di atas di sini. Klik. Nah, ini adalah linknya. Kita kopikan link ini, copy misalnya. Karena misalnya terlalu panjang, link ini kita bisa perkecil atau bisa lebih dipersingkat. Caranya adalah kita buka tab baru di sini, lalu kita klik GG ya, GG titik GG. Ya, cukup seperti itu, lalu kita enter. Nah, ini ada iklan terlebih dahulu. Nah, ini ada URL untuk shortener, jadi untuk mempersingkat. Kita klikkan di sini, lalu pastekan link tadi sudah kita copy di sini. Nah, lalu kita klik di sini adalah custom link. Klik custom link. Nah, setelah HTTP GGGG nanti kita coba misalkan di sini PTS Ekonomi, misalkan lebih simpel. PTS Ekonomi 10 misalnya. Atau pakai nominal seperti ini. Lalu pilih kita shorten URL. Nah, dari yang panjang tadi itu hanya segini. Kita kopikan yang ini terbaru, lalu kita kirim ke atau simpan terlebih dahulu. Misalkan kita simpan dimanapun, misalkan kita simpan di Word di sini supaya takutnya hilang lupa. Nah, kita kurang lebih ini adalah linknya. Atau bisa langsung dicoba misalkan di sini. Kita close dulu yang ini, kita buka tab baru. Kita pastekan link yang sudah tadi kita buat, paste, lalu pilih enter. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini karena kita masih admin. Kalau tampilannya di anak itu nanti akan seperti ini tampilannya nanti ketika sudah masukkan itu maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau kalau mau lebih ini apa namanya? Supaya supaya lebih tertata kita simpan misalkan di langsung kirim aja lewat WhatsApp web. Kalau sudah nyala WhatsApp webnya, kita kirim ke grup ataupun kemanapun. Nah, kalaupun tidak, minimal link itu sudah disimpan tadi di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sudah lanjut ya. Nanti kalau sudah di linknya sudah dikasih ke anak, kita bagaimana untuk memantau pergerakan anak? Siapa yang sudah mensubmit, siapa yang sudah mengerjakan. Nah, kita buka lagi tampilan ini. Caranya sama yang misalkan kita close. Nah, kita masukkan lagi di sini Google Dibilang, oh Form. programnya Dedi nih kena KPI. Google Yang Form. ditegur dan yang dipidanakan bukan Dedi, tapi TV-nya. Nah, kita misalkan klik Google Form lagi, nanti kita klik lagi yang ini Google Form-nya. Nah, data yang sudah dibuat tadi biasanya muncul langsung sebelah di sini yang terbaru, formulir terbaru. Misalkan ini, kita klik lagi, jadi nggak usah klik kosong. Kita klik aja soal PTS Ekonomi yang sudah tadi dibuatkan. Klik, nanti akan tampilannya seperti ini. Lalu kita klik respon, ini di sini. Kalau ini pertanyaan, nanti kita lihat klik respon. Nah, respon anak nanti tanggapannya akan muncul di sini. 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, kalau sudah muncul semuanya, misalkan sudah sesuai waktunya sudah habis, maka kita klik ini membuat spreadsheet. Nah, buat spreadsheet baru, nah kita buat. Nah, nanti kita bisa memantau di sini. Nah, kita biarkan saja komputer ini menyala, nanti otomatis ketika ada anak yang mengerjakan, nanti akan otomatis ini ngisi sendiri. Skornya berapa, nama lengkapnya berapa, kelasnya berapa, termasuk jawaban-jawaban yang anak dijawab itu ada. Nah, nanti yang muncul terakhir itu adalah skornya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa kita coba untuk mengerjakan bareng-bareng.
Sampai bertemu di hari besok untuk proses prakteknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.